di bait suci. Kuasa Roh Allah pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa Roh Allah pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa Roh Allah pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya gak ada yang mustahil bagi Engkau, dan kami percaya hari ini kami akan belajar sesuatu dan Kau yang sampaikan isi hati Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat teman-teman Youth GPPI Sejahtera. I'm so grateful and thankful juga. Terima kasih buat teman-teman pengurus dan pembina dari Youth GPPI Sejahtera udah mengizinkan dan memberikan suatu kepercayaan dan kehormatan buat saya untuk sharing hari ini di YouTube channel dari GPPI Sejahtera. So thank you banget. And perkenalan dulu, mungkin ada yang pernah lihat atau mungkin baru pertama kali lihat. Perkenalkan, saya Indra. Saya dari GIA Malai R, Gereja Isa Al-Masih Malai R. Saya juga merupakan yang aktif juga di komunitas World Living. Dan mungkin pernah kita bertemu hampir mungkin setahun yang lalu nih, kita pernah ketemu di momen Natal. Dan akhirnya sungguh bersyukur saya hari ini bisa share lagi sama teman-teman. Nah, topik yang diberikan oleh pengurus dan pembina pada saya di kesempatan saat ini adalah superhero. Atau menurut Ko Indra, nih Tuhan tuh sebagai superhero tuh seperti apa sih? Nah, saya pengen kita membahas dulu tentang superhero. Nanti setelah itu kita akan coba kaitkan benang merahnya
benang merah kok benang merah ya. Benang merahnya antara superhero dengan Tuhan kita. Dan kalau bicara tentang superhero, saya pengen teman-teman yang menyaksikan untuk bayangkan satu superhero yang menjadi idaman atau idola dari teman-teman. Satu aja ya. Silakan mulai imajinasikan. Bebas, mau DC, mau Marvel, tidak ada pembatasan, bebas. Dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama keren, DC atau Marvel. Nah, kalau teman-teman sudah bayangkan, oke. Nah, saya pengen teman-teman untuk membayangkan salah satu, mungkin kalau film mungkin ada beberapa seri, mungkin salah satu film yang membekas di pikiran teman-teman, film superhero, apalagi kalau itu superhero yang idola kan pasti seneng banget nih. Nah, saya pengen kita mencoba membayangkan tentang situasi atau scene atau bagaimana alur dari sebuah film superhero. Nah, biasanya kita ambil contoh misalkan Avengers ketika film ini dimulai pasti awal-awal pasti akan memperkenalkan, oh ini ada superhero siapa aja, akhirnya mereka bersatu jadi The Avengers dan sebagainya. Kita mulai kayak kagum, wah dengan teknologi yang ada, dengan superhero yang mengeluarkan atau menampilkan kekuatannya kayaknya keren banget nih film ini nih. And then sampai satu scene ya, kayaknya ada satu scene di mana masalah mulai muncul nih teman-teman. Kayaknya nggak seru ya kalau misalkan superhero dikenalkan, superhero-nya udah muncul tapi nggak ada masalahnya, kesannya nggak ada klimaksnya lah gitu. Yang pada akhirnya mulai diperkenalkan adanya masalah, terus juga mulai muncul adanya musuh dari superhero ini. Ya let's say kalau di film Avengers ada Thanos nih. Nah ketika kita melihat Thanos dan mungkin kita udah membayangkan wah Thanos akan jadi musuhnya dari Avengers nih, dan mungkin kita akan mulai ada keresahan, wah ini bakal akan jadi masalah yang besar gitu, dan ternyata benar di klimaks atau puncaknya dari masalah ini adalah terlihat seperti musuh dari superhero ini menguasai hampir seluruh aspek film kayaknya. Jadi kayak kalau kita bisa berpikir sejenak kayaknya dia bakal menang deh. Kayaknya superhero ini kayak udah kalah telak. Kayak kalau di film Avengers kayaknya Thanos udah fix deh ini kayaknya jadi pemenangnya gitu kan. Dan seperti film-film superhero lainnya yang pasti memang ini skenario sih, tapi ya pasti kita bisa melihat in the end happy ending, yaitu Avengers ini berhasil menang meskipun awalnya kelihatannya nggak mungkin, tapi akhirnya jadi mungkin. Dan saya percaya memang itu skenario. Ya pastilah superhero semuanya akhirnya happy ending lah ya, karena itu yang walaupun kita kayak lihat seru ada pertarungannya, tapi kalau terakhirnya superhero-nya kalah kayaknya bete deh, kayaknya kayak aduh kok gitu ya. Mungkin nanti reviewnya jadi kurang bagus nih. Makanya mungkin pasti di sebuah film superhero khususnya biasanya sih yang pernah saya tonton, superhero selalu menang di akhir. Nah, saya percaya hal ini pun sama dengan Tuhan kita sebagai superhero kita, bahwa saya bisa katakan Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Dia raja segala raja, dia Allah yang mampu melakukan segala hal. Tapi yang saya mau tekankan di poin kali ini adalah bahwa Tuhan kita sebagai superhero sama seperti cerita superhero yang tadi saya bagikan, bahwa Tuhan juga bisa mengubahkan yang nggak mungkin jadi mungkin, teman-teman. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. From impossible to possible. Nah, saya percaya Tuhan sebagai superhero, bukan hanya superhero tapi pencipta kita, Allah yang berkuasa, raja segala raja, dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Saya percaya Tuhan terlebih sangat mampu untuk lakukan itu. Nah, saya pengen kita juga masuk ke dalam ayat Alkitab, di satu ayat yang mungkin udah sering teman-teman dengarkan atau teman-teman ingat, di Filipi 4 ayat 13 yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, atau versi bahasa Inggrisnya mungkin sering kali muncul nih di Instagram mungkin ya, ada kayak kata-kata ayat-ayat yang memotivasi bahwa I can do all things through Christ who strengthens me. Nah, ini kayak sebuah kekuatan baru buat kita, pengharapan bahwa oh ya, saya bisa lakukan apapun. Saya bisa lakukan semua perkara selama Tuhan ada di pihak saya. Selama Tuhan memberikan kekuatan buat saya. From impossible to possible. Itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Dan Tuhan sebagai superhero kita, saya percaya Dia akan memberikan kekuatan itu buat kita, untuk kita bisa
melewati yang namanya ketidakmungkinan, akhirnya menjadi mungkin. Ada banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Kita bisa baca di Alkitab kita, mengubah air jadi anggur, teman-teman, yang paling dahsyat, membangkitkan orang mati di situ. Sesuatu yang mungkin sama seperti scene film tadi di The Avengers, kita udah melihat kayak, udah ini Thanos kayaknya fix menang deh. Kayaknya udah deh, nggak ada harapan buat The Avengers untuk menang. Nah, mungkin di kondisi yang sama kita pernah mengalami dalam hidup kita bahwa kok kayaknya udah nggak ada harapan lagi nih, kayaknya udah fix deh, kok gue akan jadi orang yang seperti ini terus, gue nggak bisa berubah lebih baik, atau kayaknya masalah di hidup gue nggak akan pernah bisa beres deh, kok gue rasa ini memang udah jadi nasib gue lah, itu udah jadi takdir gue bahwa gue akan seperti ini. Nah, percayakah teman-teman sekali lagi bahwa Tuhan adalah superhero kita, penyelamat kita, juru selamat kita yang mampu untuk mengubah sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Nah, ketika saya coba sampaikan konsep ini sama teman-teman, satu hal yang bagi saya penting untuk dimunculkan adalah respon yang tepat. Apa? Trust, teman-teman. Faith, trust kita sama Tuhan seperti apa? Ketika Alkitab bisa menggambarkan dengan baik, memberikan hikmat dengan baik bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan Dia mampu mengubahkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin, bukan hanya di zaman Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, bahkan hingga hari ini, teman-teman, saya percaya kuasa Tuhan kita masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, teman-teman. So, jangan putus asa dan mulailah percaya bahwa Tuhan mampu ubahkan yang gak mungkin jadi mungkin. Nah, kalau teman-teman lihat bahasa Inggrisnya bahwa gak mungkin itu impossible. Nah, kenapa sesuatu menjadi impossible? Karena ada IM situ, atau saya bisa gambarkan sebagai I am. Sesuatu akan menjadi tidak mungkin pada akhirnya kalau kita bilang bahwa I'm possible. Selalu berpaku atau bilang bahwa saya bisa kok. Saya cuma bisa bilang sama teman, saya bukan mau untuk mengecilkan semangat dan kepercayaan diri teman-teman, tapi pada akhirnya kekuatan kita ada batasnya, teman-teman. Sehebat-hebat apapun kita, selancar-lancar apapun kita untuk lakuin sesuatu, kita punya batas. Dan ketika kita ada di batas itu, maka mulailah sesuatu seakan-akan tidak mungkin. Tapi bagaimana ketika impossible, I am itu di depan, kita ubah dengan God. Bahwa God's possible. Bahwa God possible gitu, kayak Tuhan bisa lakukan segala sesuatu karena kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita jadikan Tuhan, atau kita memberikan akses juga hati kita, hidup kita untuk Tuhan beracara buat hidup kita, untuk Tuhan mulai bekerja mengubahkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Pusat kekuatannya bukan lagi diri kita sendiri atau kemampuan kita, tapi kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai superhero, sebagai mampu melakukan segala hal, ketika kita memberikan akses itu buat Tuhan berkarya buat hidup kita, saya percaya satu demi satu hal yang awalnya kita rasa nggak mungkin bakal jadi mungkin, teman-teman. Dan saya terlebih percaya, teman-teman, saya sangat yakin buat ketika teman-teman membuka hati teman-teman, ketika teman-teman responin dengan iman, dengan berserah sama Tuhan bahwa Tuhan mampu, dan berkata bahwa oke, Tuhan, ini hidupku, beracara buat hidupku, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, pakai aku jadi alat-Mu, dan berkaryalah dalam hidupku. Saya percaya ketika ada pengakuan itu, ketika ada respon dan sikap hati seperti itu, akan banyak hal yang terjadi dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Saya mau sedikit tarik sebuah kisah dari Ayub, teman-teman. Teman-teman bisa buka di Ayub 42 ayat 2. Oke, Ayub 42 ayat 2 berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, teman-teman. Wow, ini sebuah pengakuan dari Ayub bahwa ya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Sedikit saya singgung tentang bagaimana kisah Ayub. Kita tahu bahwa Ayub tuh udah lewati sesuatu yang berat banget kalau teman baca kisah di Ayub.
ada banyak hal yang udah dilewati, dan kalau kita jadi Ayub kayaknya kita akan menderita banget, dan kita akan bilang, aduh please Tuhan, aku udah gak kuat lagi, dan please kasih suatu kemenangan dan kekuatan. Dan di ayat 42 ini kita tahu bahwa judul perikopnya adalah Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Dan saya percaya setelah apa yang Ayub lewati, mungkin Ayub sempat mengeluh dan mungkin sempat meragukan Tuhan. Tapi kita tahu pada akhirnya statement ini yang Ayub keluarkan, bahwa ya aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. So setelah pengakuan itu, kita tahu di ayat selanjutnya, di ayat 7, judul perikopnya adalah keadaan Ayub dipulihkan, teman-teman. So kalau kita sih, kalau bisa kita selalu berdoa, Tuhan kalau bisa jangan di posisi Ayub deh, aduh kayaknya sedih banget, kayaknya menderita banget. Tapi even ketika Ayub mulai memberikan trust, surrender, kepercayaannya sama Tuhan bahwa dia mampu lakukan segala sesuatu, dan rencananya gak ada yang gagal, rencananya selalu baik, maka terjadi kemenangan dan pemulihan satu demi satu. Kok gue udah nunggu 12 tahun untuk berubah, untuk jadi lebih baik, tapi kok kayaknya gue gini-gini aja ya kok ya. Mungkin teman-teman lagi diproses. Saya nggak bisa make sure kapan penggenapan janji Tuhan. Tapi maukah teman-teman tetap trust dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan pasti berikan yang terbaik. Dan saya percaya teman-teman tetap setia, tetap percaya. Ingat, sesuatu yang impossible jadi possible ketika kita mulai mengubah I am possible menjadi God possible. Yang artinya kita taruh kekuatan kita bukan di diri sendiri, bukan di kekuatan sendiri, karena sekali kita punya batas, teman-teman. Tapi Tuhan mampu lakukan segala sesuatu dan nggak ada rencana yang gagal, seperti kata Ayub. Dan saya percaya hidupmu bukan kegagalan, teman-teman. Hidupmu adalah proses menuju lebih baik. Dan saya percaya saya sungguh excited untuk bisa melihat teman-teman Youth GPP Sejahtera bisa bertumbuh, bisa berkembang. Dan saya sekali lagi saya sangat percaya dan saya sungguh excited untuk lihat bahwa one day saya akan bisa lihat teman-teman mengalami terobosan demi terobosan, akhirnya teman-teman dipulihkan dan teman-teman bisa menjadi pribadi yang memberkati banyak orang, pribadi yang Tuhan berkati, pribadi yang bisa jadi teladan yang baik buat orang sekitar. Dan Tuhan akan rubah hidupmu. Tuhan akan pakai engkau ketika engkau buka hatimu dan bilang, aku percaya padamu Tuhan. Dan aku percaya bahwa rancanganmu gak pernah gagal. Engkau adalah superhero, engkau adalah penyelamatku. Dan saya percaya, sekali lagi statement terakhir dari saya, bahwa ini suatu quotes yang bagus dari teman saya, tapi saya percaya ini jadi suatu quotes yang memberkati. If it's not good, it's not the end. Kalau itu belum sesuatu yang baik, berarti itu belum akhirnya, teman-teman. Tetap percaya, tetap semangat untuk jalani hidup, dan saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan ketika kita mau berserah dan membuka hati kita buat Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan bersyukur, berterima kasih buat firman hari ini. Kami percaya bahwa Engkau lah superhero kami, penyelamat kami. Kami percaya Engkau mampu untuk ubahkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Ajar kami Tuhan untuk gak hanya mengalahkan kekuatan kami sendiri, tapi memulai untuk membuka akses Tuhan. Hati kami, hidup kami padamu Tuhan. Sehingga kami percaya ketika Engkau bekerja, ketika Engkau mulai Tuhan menetapkan rencana buat kami dan kami mau ikuti itu Tuhan, kami belajar taat dan setia untuk hal tersebut, kami belajar untuk trust and surrender padamu Tuhan. Kami percaya akan ada kemenangan demi kemenangan, ada pengenapan janji, ada mujizat-mujizat yang akan terjadi. Mungkin kehidupan kami terasa ruwet Tuhan, ada masalah yang gak kunjung selesai, ada hal-hal yang mungkin kami gak mengerti Tuhan, tapi bawa anak-anakmu Tuhan untuk memiliki hikmat, diberikan hikmat untuk mengerti rencanamu dan setiap proses yang Engkau izinkan terjadi, padahal pada akhirnya semua itu membawa pada sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. If it's not good, it's not the end. Saya percaya Tuhan, kami sama-sama percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan pada akhirnya sesuatu yang baik akan Tuhan genapi buat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati Gereja GPP Sejahtera, berkati pengurus, pembina, gembala, majelis ya Tuhan, dan juga jemaatnya Tuhan, dan juga anak-anak mudanya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kesatu hatian, Kau berikan semangat, sukacita selalu, Kau berikan setiap hati yang seperti hatinya yang mau terus melayani, buat biarlah gereja GPP Sejahtera jadi gereja yang memberkati dan juga gereja yang Kau berkati dan Kau sertai selalu Tuhan di setiap masa demi masa.
masa demi masa Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan, meteraikan dan berbicara secara pribadi buat setiap anak-anak-Mu ini Bapak. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.